kami. Huha, huha, huha. Salam angkut. Angkut, angkut, angkut. Salam angkut. Angkut. Salam angkut. Angkut. Salam angkut. Angkut. Aktivitas mendaki gunung merupakan salah satu kegiatan yang menjadi tren di kalangan anak muda. Gelora jiwa muda seolah ingin menaklukkan tantangan alam dengan cara mendaki gunung. Apalagi dengan semakin maraknya sosial media, memasang foto di atas gunung menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi para pendaki gunung. Namun, ada satu masalah klasik yang hingga saat ini masih menjadi seperti penyakit pada masyarakat adalah soal membuang sampah sembarangan. Bukan hanya di kota saja, bahkan di gunung yang sebenarnya bukan tempat tinggal manusia terdapat banyak sampah. Para pendaki gunung yang kini bukan hanya berasal dari kelompok pencinta alam saja, dengan jumlah yang semakin banyak, seperti belum memiliki tingkat kesadaran tinggi dalam urusan menjaga lingkungan. Alhasil, tumpukan sampah dari perbekalan pendakian yang dibuang sembarangan oleh pendaki, waktu demi waktu, debitnya bertambah dan terus bertambah. Tumpukan sampah yang awalnya sedikit terus bertambah karena tumpukan sampah tersebut dianggap sebagai tempat pembuangan sampah oleh pendaki lain. Dari banyaknya sampah itulah, Ragil Budi Wibowo dan kawan-kawan membentuk komunitas yang konsen untuk membersihkan hutan dan gunung-gunung di Indonesia dari sampah, yang mereka beri nama Trashback Community. Latar belakangnya sih sebenarnya makin banyaknya sampah, makin banyaknya pengunjung. Sekarang memang jadi tren ya, mendaki, tren gaya hidup anak-anak muda, anak-anak kota. Untuk naik gunung, nah itu saya ngeliat miris dari kekhawatiran makin banyaknya sampah karena nggak ada petugas kebersihan juga di atas gunung. Inspirasinya itu atau yang bikin saya tertampar lagi itu dimana ada sosok ya di Danau Toba, namanya itu Anit Horsman, sosok perempuan warga negara Jerman kalau nggak salah. 2 tahun pertama dia itu membersihkan tepian Danau Toba sendiri. Itu saya ngelihat ya teriris ya, tertampar juga. Saya berpikir anak-anak muda kita mana, anak-anak muda negeri ini, anak-anak muda pribumi ini kemana. Nah, di situ yang bikin saya tertampar dan membulatkan tekad untuk buat satu gerakan masif ini. Pada tanggal 11 November 2011, di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, mereka terbentuk. Trashback Community dengan slogannya "Gunung bukan tempat sampah" merupakan sebuah gerakan moral, idealis, dan bersifat independen yang merupakan sekelompok pendaki gunung dari multidisiplin ilmu yang berdedikasi untuk mengurangi masalah sampah di gunung serta menjunjung tinggi penerapan konservasi alam. Mereka memiliki visi untuk menjadikan gunung-gunung di Indonesia bebas dari sampah. Melalui misi merubah perilaku dan kebiasaan pendaki menjadi lebih baik, bertanggung jawab terhadap alam serta berwawasan konservasi lingkungan, berkomitmen untuk mempromosikan gunung bukan tempat sampah sesuai dengan konservasi lingkungan kepada para pelaku penggiat alam bebas di Nusantara, dan menetapkan 1 hari menjadi Hari Bersih Gunung dalam upaya konsistensi kampanye gerakan nasional setiap tahunnya. Kalau emang dari dulu ya pendaki itu mindset ya itu trashback, itu ada sampah selalu kita bawa. Jadi bahasanya kalau sedikit western mungkin sedikit modis, menurut saya sedikit kekinian daripada unitas kantong sampah jadi aneh. Nah kekinian, the western dikit, Trashback Community kayaknya lebih keren. Jadi kayak gitu doang sih sebenarnya. Media atau atribut kampanye kita
Itu yang nomor satu, trash bag yang bersablon. Kenapa trash bag bersablon itu? Di situ kita nyablon sebuah pesan, gunung bukan tempat sampah. Nah, itu sebagai media utama kita. Ada juga dari baju merchandise atau atribut media kampanye kita, ada juga dari pin, ada dari stiker. Karena kita membawa pesan atau kita punya tagline gunung bukan tempat sampah. Di situ kita perbanyak. Jadi kayak apa ya? Sesuatu yang sering didengar akan lebih mudah dipahami. Sesuatu yang sering dilihat, pesan atau sering didengar akan orang lebih mudah untuk memahami, mempelajari atau mencerna. Kayak gitu. Dan itu juga sebagai identitas kita di lapangan. Trash Bag Community secara independen dalam hal anggaran rumah tangga dengan cara menjual merchandise seperti kaos, pin, pelindung tas, asbak portable yang keuntungannya digunakan untuk produksi dan pendistribusian kantong sampah bersablon mereka. Selain itu juga, keuntungan tersebut digunakan untuk pendanaan program kerja mereka. Kita tidak berafiliasi pada agama, politik, atau bisnis. Nah, kita mencoba independen dari charity merchandise. Namanya kampanye ya, ada anggota, ada yang mendukung, ada yang simpatisan. Nah, cuma yang anggota yang terdata itu setidaknya 4.000. Kalau dihitung sama simpatisan mungkin udah puluhan ribu, kayak gitu. Kita punya 3 metodologi dasar, yaitu operasi bersih, aksi, lalu ada juga edukasi, di mana kegiatan itu kita mengajak, mendidik, membina pendaki-pendaki lain, baik di lapangan, di gunung, atau kita sambangi ke organisasi, ke sekretariat, ke Sispala, Mapala, atau biasanya kita bentuk sebuah sarasehan untuk berdiskusi, sharing-sharing. Nah, di situ dari kita kasih materi-materi edukasi seperti manajemen pendakian, etika mendaki gunung yang baik dan benar, wawasan konservasi, di mana tempat bermain ya, kita tempat bermain naik pendaki gunung itu kan rata-rata kawasan konservasi. Terus ada juga materi medis, pertolongan pertama gawat darurat. Nah, dari situ kegiatan edukasi kita. Lalu yang ketiga itu pengawasan. Kita juga melakukan pendekatan ke pengelola. Kita juga mengajak semua untuk bertegur, berani negur pendaki lain dari metode pengawasan ini. Di samping kita juga ikut membantu mengawal peraturan, mengawal regulasi, atau bahkan kita memperbaiki peraturan yang sudah ada, menyempurnakan regulasi yang sudah ada, khususnya mengenai sampah gunung. Kalau pacar kamu masih suka buang sampah sembarangan, putusin. Sama lingkungan aja dia nggak peduli, apalagi sama kamu. Gunung bukan tempat sampah. Taman kota bukan tempat sampah. Pantai, pinggiran pot bunga bukan tempat menyimpan sampah. Kita selalu tutup mata, padahal di sana masih banyak tanggung jawab bersama. Kebiasaan terjerat gunung sampah perkasa, dan kita bisa-bisanya baik-baik saja. Jangan malu pungut sampah, malulah jika kau buang sampah sembarangan. Jangan takut pada sampah, takutlah bila
Operasi bersih merupakan istilah kegiatan memungut sampah trash bag community demi terwujudnya visi mereka, yaitu gunung-gunung di Indonesia bersih dari sampah. Kegiatan ini merupakan bentuk aksi kampanye mereka dengan harapan dapat memberi contoh rasa kepedulian mereka terhadap gunung dengan cara memungut dan membawa sampahnya turun dari gunung untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kau mulai peduli demi apapun kini, ku pastikan kau tak akan sendiri. Jangan malu pungut sampah, malulah jika kau buang sampah sembarangan. Jangan takut pada sampah, takutlah bila dominan sih sampah plastik ya, dari sisa-sisa konsumsi pendaki, seperti yang instan, seperti bungkus bekas biskuit, ya, dan lain-lain lah. Kira-kira di sini aja udah ada 30 kiloan lah, hampir kurang lebihnya. Tahukah kalian, di dalam kegiatan pendakian gunung, setiap pendaki berpotensi menyumbang 5 ons sampah yang dominan dihasilkan dari plastik pembungkus makanan yang dibuang sembarangan. Jika ada 1000 pendaki dalam 1 minggu, maka potensi sampah yang dihasilkan sebanyak 5.000 ons, atau sama dengan 142 kg sampah baru per minggu. Jika dalam 1 bulan terdapat 4 minggu, maka beban yang harus ditanggung setiap gunung sebanyak 568 kg sampah per bulan. para gunung, para laut, lihatlah apa yang kita lakukan pada sungai, pada sawah. Lihatlah apa yang kita lakukan pada hutan, pada binatang. Lihatlah apa yang kita lakukan pada pantai, pada terumbu karang. Kita seharusnya menanam, bukan membakar. Kita seharusnya. Kalau untuk sampah yang didapat sih dari opsi tadi itu hampir 90% sampah plastik, terus 5%-nya sampah botol, dan sisanya lain-lain. Lain-lain itu kayak tisu basah, kaleng, kaca, sama puntung-puntung rokok sih. Untuk tim kita total 15 orang, kita berhasil menurunkan ya kurang lebih 16 kantong. Itu didominasi sampah plastik. Biasanya kalau sampah yang sudah terkumpul sini, mereka akan kirim ke tempat pembuangan akhir. Dan sebagian dipilah yang bisa bermanfaat seperti botol, kaleng-kaleng gas, seperti itu bisa dipilah di sini, nanti bisa dimanfaatkan. Kayak gitu. Terus sisanya nanti masuk ke TPA. Kalau diurutkan ya, ini juga laporan rutinitas dari regional-regional kita, ada Rinjani dan Kerinci itu merupakan teratas ya. Kondisi saat ini udah darurat, udah kritis, sampahnya udah banyak banget.
Lalu di Jawa juga kita bisa melihat ada Gunung Cikuray dan Lawu juga menurut laporan dari regional pengurus-pengurus kita di daerah yang melakukan agenda mengontrol rutin. Mungkin itu ya gunung-gunungnya kalau untuk urutan terkotor di Indonesia. Yang lainnya ada beberapa yang sudah membaik, dari kotor juga sudah membaik. Ada perubahan masif dari karena memang salah satu faktornya kampanye kita juga gencar di situ.